Berikutnya, Tribuners kawasan pecinan atau Kampung Cina merupakan salah satu destinasi wisata di kota Manado, Sulawesi Utara. Banyak hal menarik yang bisa ditemukan pengunjung di sini, Tribuners. Salah satunya adalah Kelenteng Pan In Kiong yang sudah berdiri sejak kurang lebih 200 tahun lalu. Lokasinya berada di Jalan DI Panjaitan, Calacawenang, Manado, Sulut. Kemudian kelenteng tertua di Manado ini menjadi tempat ibadah umat agama Tridharma, yaitu Konghucu, Taoisme, Buddha, dan Samkau. Kelenteng Pan In Kiong ini termasuk salah satu kelenteng yang banyak dikunjungi oleh wisatawan ketika Hari Raya Imlek, Tribuners. Lalu seperti apa suasananya menjelang Imlek? Langsung saja sudah terhubung dengan Andreas. Selamat sore, Andreas. Oke, baik. Selamat sore, Ratu. Baik, Andreas, boleh disampaikan dan digambarkan seperti apa suasana menjelang perayaan Imlek di lokasi pecinan, Andreas? Oke, jadi di pecinan Kota Manado itu ada satu kawasan kuliner yang cukup unik yang biasanya muncul di saat menjelang Imlek, yaitu kunya-kunya ya. Di situ banyak kuliner khas eh, Chinese food, tapi lebih ke selera lokal ya sendiri. Dan kemudian juga di suasana-suasana menjelang Imlek di pecinan itu banyak ornamen-ornamen khas Tionghoa atau khas Chinese, yang mana seperti lampion, ada simbol-simbol seperti tahun ini kan ada sio macan air ya, simbol-simbol seperti itu, dan juga banyak disuguhi tarian-tarian barongsai dan anak-anak yang sedang melatih tarian barongsai itu. Juga banyak juga kelenteng-kelenteng yang ada di daerah itu melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut Imlek ya, seperti menyambut adanya cap gome atau mempersiapkan apa ya, eh, musik-musik tradisional Chinese yang sering terdengar di area pecinan di sekitar Kampung Cina Kota Manado. Dan juga walaupun ya pandemi, tapi tidak menyurutkan antusiasme warga Tionghoa untuk tetap menunjukkan animo mereka uh, kepada perayaan penting mereka seperti ini, gitu kira-kira. Baik, kemudian untuk menjelang Imlek ini pastikan ada banyak toko begitu ya yang menjual barang-barang bertemakan Imlek. Boleh disampaikan ada toko apa saja dan apa saja barang yang dijual yang bertemakan Imlek di toko-toko tersebut, Andreas? Oke, kalau untuk uh, toko-toko yang menjual atau yang identik dengan perayaan Imlek itu ada toko kembang api ya pertama, karena Imlek tidak lepas dari kemeriahan kembang apinya. Kemudian ada toko kuliner seperti kuliner makanan khas Chinese food seperti loba atau segala macam mie dan segala macam apa ya, makanan-makanan non halal juga ada di situ. Dan yang terutama itu ini ya, toko pernak-pernik ornamen Imlek itu banyak sekali di area pecinan. Karena memang orang-orang mengambil kesempatan untuk memanfaatkan momentum ini. Dan juga ada yang namanya kue-kue khas Chinese kayak mooncake, begitu-begitulah. Dan eh, apa ya, walaupun dibarengi dengan toko-toko yang menjual khas Tionghoa, tapi juga toko-toko konvensional juga masih menjual barang-barang biasa ya, seperti ada toko elektronik, ada eh, toko pakaian dan lain-lain, karena mengetahui ini merupakan momentum yang mungkin juga sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, jadi mereka menyiapkan segala sesuatu dari segala sisi dan dari segala aspek. Demikian, Ratu. Kemudian saya ingin tahu sebenarnya ada perbedaan yang signifikan nggak sih antara Imlek tahun ini dan juga Imlek tahun sebelumnya di Manado, Andreas? Iya, tentunya ada perbedaan yang cukup, ada gap yang cukup jauh ya.
di mana pada Imlek tahun lalu kan PPKM itu masih sangat tinggi ya, Manado masih zona merah apalagi. Tapi di PPKM saat ini Manado sudah mencapai level 2, sudah menjadi level 2 dan masuk ke zona kuning ya. Sehingga kelonggaran sangat 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 nampak terlihat di Kota Manado. Salah satunya dengan banyak warga Tionghoa itu memberikan berbagi berkah ya, kayak bagi-bagi zakat begitu, tapi dalam bentuk makanan cepat saji atau dalam bentuk makanan dos, di mana mereka membagi-bagikan itu kepada kaum duafa di jalan-jalan yang tidak dilakukan mereka pada saat tahun PPKM tahun lalu karena masih cukup tinggi. Tapi karena ini sudah cukup longgar, jadi mereka kayak eh, apa ya, memanfaatkan momentum ini untuk berbuat baik lebih nyata ya, mewujud nyatakannya lewat bersentuhan langsung dengan masyarakat kaum duafa. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Andreas atas informasinya hari ini, Tribuners. Terima kasih, Andreas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.